Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Yanto SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Teluk Bayur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan kedua di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak pada hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka terlebih dahulu kita akan Bapak ingatkan, yaitu supaya dapat bersikap rapi, tangannya dilipat ya. Tangannya dilipat. Kemudian yang ini kita akan memulai pelajaran, tapi sebelumnya kita akan membaca doa terlebih dahulu. Kepada anak-anakku kami persilakan untuk membacakan untuk memimpin doa. Persilakan semua angkat tangannya. Tangannya diangkat. Berdoa. Terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Islam, tapi sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Perhatikan anak-anak semuanya ya. Laura, Marfua, Maulida, Baim, Muhammad Dafa, Muhammad Febrianda Arsyad, Nita Anastasia. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan menyaksikan pelajaran pada hari ini, yaitu terkait dengan bab 5. Siapa yang tahu sujud sahwi? Silakan. Kalau pengertiannya apa? Ragu-ragu atau lupa. Doanya sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk Riri. Ya, okay. Baik, kita lanjutkan, yaitu sujud tilawah. Ya, siapa yang tahu sujud tilawah? Ya, silakan. Silakan. Ya, betul sekali, tepuk tangan dulu. Jadi sujud tilawah itu yaitu merupakan bentuk atau ketika kita mendengarkan ada sujud ayat-ayat sejadah. Oke, nanti kita akan tahu apa sih ayat-ayat sejadah itu. Oke, baik, lanjut. Pertama kita akan mendengarkan dasar hukumnya sujud. Ada sujud apa tadi? Sujud syukur. Apalagi? Tilawah. Oke, siapa yang tahu hukumnya sujud sunnah? Oke, silakan. Ya, sunnah, tepuk tangan dulu. Oke. Kemudian sujud, silakan. Sunnah. Ya, sunnah ya. Oke, bagus. Bukan sunat ya, tapi Nah, bagus. Bukan sunat. Kalau sunat itu potong. Kemudian sujud tilawah. Coba Nita, apa hukumnya sujud tilawah? Sunnah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sunnah itu artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Seperti itu.
Yang pertama itu ada namanya sebab-sebab sujud. Sujud syukur. Sebabnya adalah kenapa? Karena kita harus berterima kasih kepada siapa? Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah? Ya, karena kita salah satunya bisa terhindar dari bahaya. Kemudian mendapatkan rezeki. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sujud sahwi. Sebabnya adalah karena apa? Ya, lupa. Misalnya kita lupa ruku ya. Kemudian itu baru kita melakukan sujud sahwi. Nanti apa tata caranya gitu. Kemudian yang kedua adalah sebabnya adalah yang sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Membaca ayat sajadah. Ya, membaca ayat sajadah. Kemudian mendengarkan orang membaca ayat sajadah, maka disitulah kita melakukan sujud tilawah. Seperti yang Adik-adik sampaikan tadi, Pak, gimana sih tata cara sujud syukur? Nah, tata cara sujud syukur itu adalah pertama, ini ada yang di luar, ada yang di dalam. Artinya kalau di dalam sholat ya harus melakukan sujud syukur. Misalnya gini, harus ada tata caranya, yaitu niat. Kemudian yang kedua apa? Membaca doa. Apa itu? Doa, membaca doa sujud syukur. Kemudian yang ketiga adalah duduk. Nah, duduk aja. Setelah itu membaca salam. Yaitu doa namanya sujud syukur. Nanti kita akan praktekkan anak-anak itu semuanya. Nanti ada beberapa orang sujud syukur. Yang pertama itu adalah ini ya, ketika pada saat Arsenal lawan apa ini? Ya, pada saat menggolkan ya, dia tiba-tiba Zekit kan namanya ini ya. Kalau Arsenal itu ya langsung sujud syukur. Ya, ini adalah namanya sujud syukur. Ya, kemudian yang kedua adalah ketika misalnya lulus dari sekolah, misalnya dapat nilai ulangannya tinggi, naik kelas atau lulus, nah maka dia sujud syukur. Atau yang kedua mendapatkan hadiah. Ya, mendapatkan hadiah dari orang tuanya atau dari teman sejawatnya atau dari ulang tahun, nah maka dia melakukan sujud syukur. Kita lanjut kepada bacaan sujud syukur. Ada yang tahu nggak bacaan sujud syukur? Ya, silakan. Siapa namanya? Maulida. Silakan Maulida baca. Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Nah, baik, sekarang inilah tata cara sholat sujud sahwi. Baik, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana tata cara sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu ketika misalnya kita sholat misalnya sholat maghrib kok sudah kelebihan.
Nah, maka kita langsung pun sholat sebelum salam maka kita langsung sujud seperti itu. Ya, sujud sahwi. Ya, seperti itu ya. Baik. Yaitu nak bedanya antara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah sudah dipraktekkan oleh teman-teman kalian semua. Baik, kita sama-sama akan membaca itu namanya sujud sajadah, sujud tilawah atau sujud sajadah. Oke, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wahdihi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Ini adalah ayat-ayat sajadah. Ada berapa jumlahnya? Ada 15 ya. Pertama itu ayat surah Al-A'raf. Kemudian apa lagi? Surah Ar-Ra'd. Lanjut surah An-Nahl, surah Al-Isra, surah apalagi Al-Had, surah Al-Fur, kemudian An-Nahl, surah As-Sad, lanjut Fussilat, kemudian An-Najm, kemudian Al-Insyiqaq, kemudian apalagi surah As-Saff. Ada berapa jumlah ayat-ayat sajadah? 11. Oke, lanjut. Sekarang apa sih hikmah daripada sujud syukur itu? Nah, pertama itu adalah saya sampaikan. Nah, di slide itu ada pertama adalah menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa mengingat rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, kenapa saya katakan kebaikan? Allah itu sangat baik kepada hambanya. Allah itu sangat cinta kepada hambanya, termasuk kita tidak mengenal apakah itu Islam, apakah itu non Islam, ya. Yang penting hambanya dia akan cinta. Nah, tergantung ketika kita ingin mendapatkan nikmat, kalau orang Islam dengan salah satunya adalah sujud syukur atau dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian yang kedua adalah hikmah daripada sujud sahwi adalah menguatkan kesadaran di diri bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Ya, dimana sujud tilawah ini supaya kita menambah cinta kita kepada Allah. Menambah cinta kita kepada Al-Quran. Untuk apa kita menambah cinta kita kepada Al-Quran? Supaya kita dapat memahami dan meyakini kemuliaan Al-Quran. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Ya. Dan Bapak akan memberikan tugas
Jadi ini adalah tugas kalian. Tugas yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik, atau PR kalian. Yang misalnya di situ ada, kalian isi misalnya Rahmat sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Pada rakaat kedua, Rahmat mendengarkan bacaan ayat sajadah yang dibaca oleh imamnya. Setelah ayat sajadah selesai dibacakan Pak Imam dan Rahmat beserta jamaahnya lainnya itu langsung melakukan A. Sujud syukur, B. Tilawah, C. Sahwi, D. Sajadah. Nah itu tugas di rumah, silakan dijawab. Ada 5 soal. Ya, soalnya ini agak sulit atau dinamakan soal KOS. Ya, soal bisa dikatakan soal yang memiliki rangkaian pertanyaan yang sangat tinggi. Ya, itu ya tugas kalian. Dan yang terakhir adalah membiasakan kita melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, melaksanakan sholat sujud sahwi apabila kita lupa dalam rakaat sholat. Yang ketiga adalah sujud tilawah ketika kita ingin mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajadah. Baik, adik-adik semuanya, ada pertanyaan? Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak itu sudah paham semuanya. Terima kasih. Demikian pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agung pimpin untuk membacakan doa.